Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu berlimpah atas kami. Kau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan jemaat Tiberias Gading Nias, juga setiap jemaat di rumah masing-masing lewat live streaming. Salam dari mimbar ini, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah di bulan Oktober, sebentar lagi kita akan selesaikan 2021, sebentar lagi akan Christmas dan waktu berlalu begitu cepat, tapi penyertaan Tuhan atas setiap kita. Dan hari ini saya mau berkhotbah mengenai You're the Dragon Slayer. Bahwa setiap saudara dan saya ditentukan Tuhan sebagai pemenang, sebagai champion, orang yang diurapi, sebagai seorang jagoan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada jagoan di dalam setiap kita, ada orang yang diurapi di setiap kita, ada Kristus di dalam setiap kita. Dan Kristus adalah yang diminyaki, yang diurapi, Masyiah, Mesias, dia yang diurapi, yang ada dalam setiap kita. Di mana kita ditentukan masing-masing untuk menjadi pengganyang naga. Yaitu kita mengalahkan naga dalam hidup kita. Coba kita lihat firman Tuhan slide berikutnya, yaitu Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Saudara garis bawahi kata yang di laut, karena itu akan bermakna tersendiri yang nanti akan kita bahas di laut. Karena kata di laut, di kitab Wahyu dikatakan laut itu artinya bangsa-bangsa. Kita lihat slide berikutnya, ayat berikutnya Mazmur 74. Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Jadi kita lihat ada satu motif dalam Alkitab bahwa Tuhan melawan naga. Dan saudara akan lihat motif ini banyak di seluruh Alkitab, ya. Kristus melawan naga, Yahweh Tuhan melawan naga, dan di setiap budaya, di setiap peradaban selalu ada motif ini, kisah ini yang saya dapat simpulkan ini sangat universal dalam sejarah manusia. Kesatria melawan naga, pahlawan melawan naga, jagoan melawan naga, dan lain sebagainya. Yang kita mau pelajari hari ini, bahwa semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Semuanya menunjuk kepada Kristus yang ada di dalam setiap saudara dan saya. Engkau ditentukan jadi pemenang dalam hidup ini. Menjadi pengganyang naga. Dan itu kenapa kisah-kisah seperti ini menggugah setiap kita, saudara. Kenapa ini menggugah setiap kita? Karena kita tahu inilah panggilan setiap kita. Kita dipanggil untuk menjadi yang diurapi, untuk mengalahkan naga dalam setiap aspek hidup kita, untuk mengalahkan ular dalam setiap aspek hidup kita. Kita lihat ayat berikutnya, yaitu Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan mengatakan perkataan ini kepada ular dan kepada perempuan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya. Kita tahu keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular adalah Yesus. Keturunan perempuan, saudara renungkan frasa tersebut. Keturunan perempuan yang dalam bahasa Inggrisnya dapat diterjemahkan sebagai benih perempuan, atau dalam bahasa aslinya benih perempuan. Perempuan tidak punya benih, yang punya benih laki-laki secara biologi. Betul saudara? Perempuan tidak punya benih. Benih dipegang oleh laki-laki. Perempuan menampung benih, tapi tidak punya benih. Tapi kenapa Tuhan bilang benih perempuan? Itu sudah adalah nubuatan saudaraku mengenai kelahiran Yesus dari seorang perawan. Itu mujizat. Perempuan yang tidak punya benih bisa dikandung oleh Roh Kudus dan memiliki benih. Dan benih tersebut adalah Mesias yang diurapi, yang dijanjikan Kristus, yang akan mengganyang, meremukkan kepala ular. Jadi kita lihat motif tersebut saudaraku ada di dalam Alkitab, di tengah-tengah Alkitab Mazmur, Yesaya. Di awal Alkitab Kejadian, kitab Kejadian. Dan kita akan lihat juga ada di akhir penutupan dalam Alkitab penuh motif tersebut, yaitu kitab Wahyu. Coba kita lihat slide berikutnya, Wahyu 12 ayat 3, bagian akhir dalam Alkitab. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, Lewiatan, tadi di Mazmur, di Yesaya, Lewiatan itu ular, naga, saudara, monster, kepala banyak. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, ini bagian akhir dalam Alkitab. Coba saudara lihat image berikutnya. Adalah image monster kepala 7, naga kepala 7, ular kepala 7, Lewiatan kepala banyak, dan lain sebagainya. Yang saya percaya ini satu gambaran yang sangat akurat mengenai kehidupan kita sebagai manusia. Kita menghadapi musuh. Dan seperti yang saya katakan, di setiap peradaban ada kisah ini, saudara. Pahlawan, jagoan, Tuhan, dalam mitologi misalnya dewa, misalnya melawan naga dan lain sebagainya. Dan saudara yang terkasih, dalam mitologi Yunani misalnya ada satu tokoh, satu ilah, Medusa namanya, yang kalau nggak salah jadi lambang dari satu brand fashion, Versace kalau saya tidak salah. Di mana Medusa ini seperti ilah yang kepalanya itu banyak ular, ada banyak ular. Dan siapapun yang memandangnya itu akan jadi patung, jadi batu. Itu adalah gambaran saudaraku, ya, bahwa kalau saudara menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, menghadapi banyak persoalan sekaligus dalam hidup ini, sehingga kita tidak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak kepala ular yang harus kita ganyang. Dan kita nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kalau kita takut, saudaraku, kita akan tanda kutip freeze. Itu seperti patung, nggak tahu harus lakukan apa, seperti mangsa di hadapan predator. Ya, tikus kalau ketemu ular, saudara, itu seperti terhipnotis. Tikus kalau ketemu ular, saking takutnya dia nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau harus apa, dia seperti terhipnotis. Ketakutan akan membuat engkau pasif, ketakutan akan membuat engkau diam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, engkau diurapi untuk meremukkan kepala ular. Engkau diurapi jadi pemenang. Masalah apapun dalam hidup ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berani menghadapi ancaman apapun masalah tersebut. Saudara yang terkasih, karena engkau diurapi jadi pemenang. Kita lihat slide berikutnya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, nah ini mungkin ular juga ini, saudara. Ular kepala banyak juga. Jarang, saudara, ada makhluk yang kepalanya bercabang, nggak ada. Tapi virus yang kita
hadapi sekarang ini namanya COVID-19, virus corona, dalam level mikroskopik, level yang sangat kecil. Kita lihat representasi dari virus, gambarannya adalah makhluk kepala bercabang, makhluk kepala banyak. Ya, mungkin ini juga ya turunan dari monster kepala banyak tersebut. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah, saudaraku, seperti yang saya katakan, ya, hampir di semua peradaban ada motif ini. Dan dalam sejarah dapat dikatakan kisah paling kuno sepanjang sejarah adalah kisah Tuhan melawan naga. Atau variasinya, bisa dikatakan pahlawan melawan naga, kadang dewa melawan naga, kadang kesatria melawan naga. Dan umat manusia terobsesi dengan kisah ini. Kita lihat kiri atas adalah legenda Yunani, Eropa, Hercules melawan Hydra, ular kepala banyak di laut. Itu kenapa saya minta saudara hafalkan ya frase di laut di kitab Yesaya tersebut, di laut. Dan sebelah kanan atas adalah kisah wayang lokal, saudara. Yang kiri Eropa, bule, yang kanan lokal, cerita Bima mengalahkan naga di laut, yang sampai saat ini kota Solo, tempat kelahiran presiden kita, ikonnya adalah Bima melawan naga. Dan bawah adalah Santo George, Saint George melawan naga, legenda di Eropa. Jadi kita lihat motif ini ada di semua peradaban. Dan umat manusia terobsesi dengan kisah ini. Kisah ini ada di dalam alam bawah sadar, imajinasi kolektif seluruh umat manusia. Dan kita selalu ulang-ulang kisah ini, saudara. Dan kalau saudara pikir kisah ini kuno, primitif, pikir dua kali, karena tidak demikian. Kisah ini kita ulang-ulang, bahkan sampai sekarang ini. Coba lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah kanan atas itu The Hobbits atau Lord of the Rings, ya, film Hollywood. Itu ada naga yang melawan jagoan. Bawah adalah Harry Potter, ya, naga melawan jagoan lagi-lagi. Dan slide berikutnya lagi, saudaraku, The Avengers, Marvel yang buat. Ya, dalam salah satu The Avengers, musuhnya adalah pasukan dari luar angkasa yang kapal induknya adalah namanya dalam film itu Lewiatan. Enggak kreatif banget niru Alkitab, betul saudara? Niru Alkitab saudara, namanya Lewiatan. Ya, jadi kita terobsesi dengan kisah ini. Dan apa yang dimaksud dengan kisah ini? Saudaraku yang terkasih, umat manusia terobsesi dengan kisah ini karena saya percaya dalam bawah sadar kita yang paling dalam sanubari kita yang terdalam, kita tahu ini adalah panggilan kita. Ini adalah cara hidup yang benar. Saudara dipanggil untuk menjadi pemenang dalam hidup ini. Kau dipanggil untuk mengganyang naga. Dan Kristus yang diurapi itu ada dalam setiap saudara. Ada dalam setiap kita. Setiap saudara adalah champion. Setiap saudara adalah jagoan. Setiap saudara dipanggil untuk menjadi pahlawan, yang setuju katakan amin. Sehingga kita tahu ini adalah panggilan kita. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, saudaraku, adalah satu buku yang berjudul The Creation and Chaos, yang mengatakan bahwa seperti yang saya katakan tadi, kisah paling kuno sepanjang masa adalah Tuhan melawan naga, sama kunonya dengan Kejadian pasal 1 mengenai penciptaan. Nah, sekarang saudara mungkin bertanya kepada saya, apa hubungannya penciptaan dengan Tuhan melawan naga? Seorang teolog terkenal dari Jerman namanya Hermann Gankel. Dia membuat hipotesa, bahasa Jermannya adalah, coba tampilkan lagi gambar tadi, bahasa Jermannya itu adalah Chaos Camp. Maaf kalau kurang jelas, tapi kalau mau ada kata kunci yang dapat di Google itu Chaos Camp, itu bahasa Jerman yang artinya perjuangan melawan kekacauan, perjuangan melawan chaos atau ketidakteraturan atau kekacauan. Di mana Hermann Gankel ini saudara mengatakan bahwa kisah paling kuno di dunia ini yang adalah kesatria atau Tuhan atau yang diurapi melawan naga,
itu paralel dengan Kejadian pasal 1 di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di mana Tuhan melawan kekacauan dan ketidakteraturan dan ketidakberbentukan. Karena kita mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan seperti yang saya katakan, bahwa kisah Tuhan melawan naga itu sangat kuno, bahkan sebelum ada tulisan. Saudara harus tahu, Alkitab ini diciptakan, ditulis setelah ada tulisan. Sebelum ada tulisan, saudaraku, semua kebenaran itu disampaikan dari generasi ke generasi lewat mulut. Dari mulut ke mulut, secara oral. Dan banyak bukti dalam sejarah bahwa kisah paling kuno secara oral itu adalah kisah Tuhan melawan naga tersebut. Dan saudara yang terkasih, yang saya katakan, Alkitab ditulis setelah ada tulisan. Dan yang menciptakan tulisan adalah orang Yahudi. Itu adalah salah satu sumbangsih paling jenius dari umat Tuhan untuk umat manusia adalah abjad tulisan. Karena sebelum ada abjad, tulisan adalah hieroglifik. Buatan orang Mesir, itu gambar, bukan abjad. Dan betapa ribetnya hieroglifik Mesir, itu gambar. Seorang anak Mesir harus menghafal 3.000-an gambar untuk dapat mengerti. 3.000, jadi ribet. Itu nggak efisien. Tapi orang Yahudi yang diperbudak oleh Mesir, mereka menciptakan satu inovasi, yaitu membuat lambang-lambang dari pelafalan, ya A, B, C, itu suara, pelafalan yang dikasih lambang, nggak perlu ribuan, hanya abjad Latin misalnya, ada berapa abjad Latin? A, B, C, 26 ya? A sampai Z itu berapa? Kalau nggak salah 26, betul. 26, ya nggak perlu sampai ribuan, ya itu sangat jenius. Dan itu dibuat untuk pesan komunikasi rahasia antar budak, saudara. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi diperbudak Mesir, dan mereka menyampaikan pesan satu sama lain, pesan rahasia supaya tidak diketahui oleh tuannya. Mereka pakai ciptakan alfabet yang akhirnya menjadi alfa beta, yang akhirnya menjadi ABC. Nah, saudara yang terkasih, kisah terkuno sepanjang masa dalam sejarah adalah Tuhan melawan naga yang paralel. Menurut Herman Gankel, teolog terhormat Protestan ini yang menciptakan hipotesa chaos camp, yaitu struggle against chaos, yaitu perjuangan melawan ketidakteraturan dan kekacauan. Itu kenapa ada istilah dragon of chaos, naga kekacauan, naga ketidakteraturan. Yang dilambangkan, saudara, yang digambarkan dengan naga kepala 7 tersebut, yang dilambangkan sebagai monster. Dan hari ini kita mau lihat, saudaraku, kunci dan tips untuk melawan naga dalam hidup saudara. Tips untuk mengganyang monster dalam hidup saudara. Yang tips itu, sebagai orang yang diurapi, kita mengalahkan naga, di mana saya mengambil tips tersebut dari Kejadian pasalnya yang pertama, yaitu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Coba kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang kedua. Kejadian 1 ayatnya yang pertama mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayatnya yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. 6. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan kita tahu penutupan dari Kejadian pasal 1 ini adalah ayat yang terakhir yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang penuh kuasa, di mana manusia memiliki daya cipta kreatif yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kunci untuk menghancurkan
dan mengalahkan setiap naga di dalam hidup kita. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya, Kejadian pasalnya yang pertama, dan saya tampilkan di situ beberapa kata kunci dari ayat yang kita baca, di mana Tuhan berfirman, Tuhan melihat, Tuhan memisahkan, Tuhan menamakan, dan menciptakan, melakukan bertahap dari hari ke hari. Saya percaya bahwa kunci pertama untuk mengalahkan setiap naga dalam persoalan hidup saudara, mungkin saudara memiliki masalah yang bercabang sekaligus, dan gak tahu harus mulai dari mana. Itu seperti menghadapi ular kepala banyak yang bercabang. Saudara gak tahu harus mulai dari mana. Dan kadang saking kita gak tahu, kita takut dan kita panik. Saudara yang terkasih, mungkin kau mengalami masalah dalam kesehatan, mungkin keuangan, mungkin karir, mungkin pekerjaan, mungkin masalah dengan hukum, konflik dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kau tidak tahu harus mulai dari mana. Kau seperti menghadapi masalah yang bercabang, yang digambarkan sebagai ular berkepala bercabang. Langkah pertama adalah hadapi musuhmu. Karena Alkitab katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan. Saudara bisa minta pendeta doakan untuk beberapa saat, saudara bisa telepon pendeta Tabaraka minta doakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya saudara yang harus lawan, yang setuju katakan amin. Harus kita yang lawan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Nggak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir iblis, nggak ada. Nggak usah berdoa kepada Tuhan untuk melawan iblis, melawan ancaman, melawan masalah dalam hidup saudara. Saudara harus hadapi. Karena saya yakin kalau saudara tidak takut, saudara tidak jadi patung ketika menghadapi ular kepala banyak, menghadapi ancaman masalah saudara, engkau 50% lebih sudah menang saudara. Kalau engkau sudah berani menatap, melihat musuhmu, engkau berani melihat, itu engkau lebih dari setengah, lebih dari 50% engkau sudah menang. Karena saudara yang terkasih, Tuhan menghadapi chaos. Tuhan konfrontasi ketidakberbentukan, ketiadaan struktur, yaitu kegelapan, ia hadapi. Dan ia menciptakan keteraturan, ketertiban dari ketidakteraturan. Saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Alkitab mengatakan kita tidak boleh takut kepada apapun, kecuali kepada Tuhan. Ada satu nama Tuhan dalam perjanjian lama, yang sampai sekarang sebetulnya kita tidak tahu bagaimana cara melafalkannya. Kita spekulasi itu Yahweh, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Yahweh, apakah Yehova? Yahweh dan Yehova itu sama sebenarnya saudara, dari 4 huruf. YHWH, ya. Ada satu yang berspekulasi kita ucapannya Yahweh. Ada satu lagi yang berspekulasi Yehova. Tapi tidak ada yang tahu karena memang tidak boleh disebut dan tidak boleh dilafalkan. Satu kali Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Musa berkata, siapa namamu supaya aku dapat teruskan kepada orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Katakan kepada orang Israel, aku adalah aku yang mengutus kamu. Itu definisi yang unik, saudara. Apa maksudnya? Aku adalah aku. Maksudnya adalah Tuhan tidak bisa didefinisikan. Tuhan terlalu besar, terlalu mulia. Dia tidak terbatas, saudara dan saya terbatas. Dan kita tidak mungkin mengerti Tuhan. Yang terbatas tidak mungkin mengerti yang tidak terbatas. Dan aku adalah satu nama Tuhan yang sangat misterius. Yang artinya adalah Tuhan adalah Dia yang tidak boleh dispesifikkan. Nggak boleh disederhanakan, nggak boleh dideskripsikan, tidak boleh didefinisikan. Karena Tuhan lebih besar dari definisi apapun, Dia lebih besar dari segala keberadaan apapun. Sehingga kita spekulasi Yahweh, YHWH atau Yehova adalah berbicara mengenai kemisteriusan Tuhan. Kita nggak mungkin dapat mengerti Tuhan. Saudara nggak bisa jelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus. Gimana jelaskannya? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Kita nggak bisa.
Karena kita adalah manusia yang terbatas, sementara Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Selain daripada Tuhan, saudara tidak boleh takut apapun. Karena saudara yang terkasih, nama Tuhan, Yahweh, itu tidak boleh disebut sembarangan. Salah satu 10 perintah Allah adalah dilarang untuk membuat patung apapun, image apapun yang merepresentasikan Tuhan. Dilarang menyederhanakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak boleh sederhanakan Tuhan. Tuhan semua di dalam semua. Segalanya di dalam segalanya. Tuhan adalah sang totalitas, sang absolut yang mustahil didefinisikan, mustahil disederhanakan. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, masalah apapun dalam hidup saudara, tantangan apapun dalam hidup saudara, ancaman apapun dalam hidup saudara, wajib disederhanakan. Yang setuju katakan amin. Saudara wajib hadapi. Yang pertama, melihat, saudara hadapi musuh saudara. Yang setuju katakan amin. Hadapi. Saudara seperti Tuhan mengkonfrontasi kekacauan dan ketidakteraturan. Dihadapi. Ia melihat, ia menamakan, katakan bersama saya, menamakan. Katakan bersama, memisahkan. Dia namakan, dipisahkan. Masalah apapun dalam hidup saudara, saudara harus hadapi. Saudara harus berani memandangnya. Kalau saudara takut, dia monster. Dia monster dalam hidup saudara. Kalau misalnya saudara dapat surat cinta dari Dirjen Pajak misalnya, cepat harus buka. Betul? Semakin kau takut, semakin kau berusaha menghindari masalah, semakin kau lari dari masalah, dia jadi monster dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara berani hadapi, dia bukan lagi monster. Dia ulat bulu dalam hidup saudara. Mungkin cuma cacing dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau takut, dia monster. Dan saudara kasih yang pertama, engkau hadapi. Yang setuju katakan amin. Di mana Tuhan perkatakan, dia berfirman. Tuhan gunakan kuasa logos, firman. Dan kita tahu siapa sang firman? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sejak purbakala. Dan saudara yang terkasih, Tuhan namakan, Tuhan pisahkan. Apapun masalah dalam hidup saudara, jangan buat masalah itu sebagai suatu hal yang misterius. Kalau engkau takut menghadapinya, dia misterius. Beberapa tahun yang lalu kita menghadapi satu musuh, satu ular yang misterius. Kita nggak tahu namanya apa, tapi dia bisa buat orang mati, darah beku, serang pernafasan, serang paru-paru, kita nggak tahu namanya apa. Dan seluruh dunia ketakutan. Tapi puji Tuhan sekarang kita sudah kasih dia nama. Namanya apa? COVID. Selama dia nggak ada nama, dia monster. Dia momok yang menakutkan. Tapi kalau kita sudah kasih nama, saudaraku, dia tidak lagi misterius. Saya percaya kita dapat menaklukkan monster tersebut. Ya, secara bertahap kita taklukkan, butuh waktu, tapi pasti ditaklukkan. Umat manusia sekarang sudah semua bahu-membahu, bekerja sama, kolaborasi, dan kita tidak takut, dan kita tidak denial. Kita tidak mengabaikan, dan kita tidak berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada. 100 tahun yang lalu kita denial. Spanish flu, flu Spanyol. Kita pura-pura nggak tahu bahwa ada flu Spanyol. Seluruh dunia pura-pura nggak tahu. Karena sedang perang dunia pertama. Nggak ada yang ngaku bahwa negara mereka terkena flu yang disebut sebagai flu Spanyol. Flu tersebut bukan berasal dari Spanyol, saudara. Hanya Spanyol satu-satunya yang berani mengakui ada wabah bahaya. Dan Spanyol nggak terlibat perang dunia pertama. Medianya dan presnya bebas. Tapi dunia yang lain, seluruh dunia, perang dunia pertama pura-pura nggak tahu. Tapi puji Tuhan sekarang kita tidak denial, kita tidak menyangkal ada masalah ini. Dan kalau saudara kasih nama dari masalah tersebut akan ditaklukkan. Kalau saudara berani menghadapinya, mujizat akan terjadi. Saudara harus melihat, berani melihat naga tersebut. Dan jangan takut, jangan jadi patung istilahnya. Jangan dikuasai oleh kepanikan.
saudara diurapi untuk menaklukkan segala masalah. Karena ada tertulis bahwa Dia yang beri kita kekuatan dalam segala perkara. Yang percaya katakan amin. Segala perkara dapat aku tanggung. Yang pertama, saudara hadapi. Yang kedua, engkau harus namakan. Katakan bersama saya, namakan. Apa masalah dalam hidup saudara? Namakan. Kalau saudara berkata, aku orang gagal misalnya. Aku orang gagal. Itu nggak terdefinisi dengan baik. Apa masalahmu? Apa maksudmu? Aku orang gagal. Apa masalahmu? Saya orang gagal. Kalau saudara berkata engkau orang gagal, berarti apapun yang kau lakukan gagal. Sebagai ayah gagal, sebagai ibu gagal, sebagai karyawan gagal, keuangan gagal, kesehatan gagal, dan lain sebagainya gagal. Tapi kalau engkau definisikan, itu tidak akan jelek-jelek banget. Yang setuju katakan amin. Buat spesifik. Pisahkan, katakan bersama saya pisahkan. Tuhan pisahkan. Dia namakan, dia kasih label. Itu sudah tidak lagi misterius, saudaraku, dan dipisahkan. Kalau engkau bisa pisahkan, nggak jelek-jelek banget rupanya. Bukan berarti saya gagal semuanya. Saya cuma gagal di satu bidang saja. Mungkin keuanganmu gagal. Bukan berarti engkau ayah yang buruk, atau ibu yang buruk, atau anak yang buruk, dan lain sebagainya. Engkau localize, compartmentalize, pisahkan, isolasi masalahmu, pisahkan. Kalau engkau sudah pisahkan, engkau bisa serang masalah itu. Setelah engkau pisahkan, sikat masalah tersebut. Pertama adalah kau harus hadapi. Kau harus berani melihatnya dan Tuhan berfirman. Katakan bersama saya, berfirman. Perkatakan. Kalau engkau tidak berani ngobrol mengenai masalahmu, itu adalah masalah terbesar. Kalau saudara nggak berani ngomong, dia monster yang nggak boleh disebut namanya. Apakah masalahmu terlalu suci namanya sehingga engkau takut untuk menyebutnya, takut untuk menghadapinya, takut untuk melihatnya? Kadang ketakutan itu bersembunyi, saudaraku, dalam banyak hal. Misalnya orang malas. Kadang kemalasan itu bentuk ketakutan yang nggak disadari. Ya. Kadang orang takut atau lupa, misalnya lupa. Ya. Ada orang pelupa, tapi sebenarnya dia lupa karena takut. Misalnya dia lupa, jadwal ke dokter gigi. Ada Ibu Yuliana, dokter gigi. Banyak orang lupa. Sebenarnya bukan lupa, dia takut. Dan di alam bawah sadarnya dia takut untuk datang ke dokter gigi. Dia takut dikutak-kutik giginya. Sehingga dia lupa. Kadang ketakutan bersembunyi di banyak hal. Hari ini kita ganyang ketakutan dalam nama Yesus. Masalah apapun, problem apapun yang kau lari daripada, tanggung jawab apapun yang kau lari daripada, saya tantang hari ini, saudara hadapi, saudara kalahkan naga tersebut, engkau diurapi lebih dari pemenang. Dalam segala aspek kehidupan saudara, kalau engkau takut untuk ngobrol mengenai masalah tersebut, kalau masalah itu terlalu besar dan momok, itu monster. Tapi kalau engkau berani berbicara, ada namanya, dipisahkan, dispesifik, dia bukan lagi monster, engkau dapat menaklukkannya. COVID sudah ada namanya, yang percaya katakan amin. Dan sudah banyak yang ilmuwan sudah bekerja, vaksin ini, vaksin itu, korporasi, pemerintah, organisasi internasional, kesehatan dan sebagainya sudah bahu-membahu. Mari optimis, naga ini akan dikalahkan. Saudara yang terkasih, dan yang terakhir, bagaimana cara mengalahkan musuh naga ini? Yang terakhir adalah lakukan secara bertahap. Sebagai penutup, lakukan secara bertahap. Cincang nagamu. Seperti dalam Yesaya dikatakan Tuhan mencincang Lewiatan dan membagikan daging-dagingnya kepada binatang-binatang di padang belantara. Itu adalah ide begini, potensimu ada dalam hidup ini, Kristus yang ada dalam kita terkunci. Yang saudara dapat buka kuncinya kalau saudara melawan naga dalam hidup saudara. Melawan ketakutan dalam hidup saudara. Ada banyak terobosan yang menjanjikan, slide yang terakhir, terobosan yang menjanjikan mengenai COVID ini saudaraku. Bahwa dengan ditemukannya vaksin dari COVID ini, akan banyak terobosan-terobosan lain di bidang kanker atau penyakit-penyakit lain saudara. Kalau saudara melawan ketakutan saudara, masalah saudara,
menghadapinya dan tidak takut, akan ada terobosan-terobosan yang lain. Ada daya kreatif yang luar biasa kalau saudara berani melawan ketakutan saudara. Dan yang terakhir adalah sikat, hadapi, hancurkan secara bertahap. Tuhan ciptakan dunia ini berapa hari? 6 hari. Itu kenapa Yesus katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara terbatas, saya terbatas. Kita tidak maha kuasa, kita tidak maha tahu, dan kita tidak maha hadir. Lakukan secara bertahap. Saudara nggak bisa hajar, telan sekaligus. Harus sabar, terima kodrat keterbatasan kita. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Apa maksud Yesus kesusahan sehari cukup? Prinsipnya adalah masalah apapun dalam hidup saudara, kalau itu sudah urgent dan darurat, perpendek kerangka waktumu. Gak usah mikirin apa tahun depan, gak usah pikirin. Yang penting hari ini bisa lewat, puji Tuhan. Gak usah pikirin 5 tahun lagi, bodo amat. Yang penting hari ini bisa makan, puji Tuhan. Yang penting hari ini bisa bayar tagihan, puji Tuhan. Yang penting hari ini bisa bayar, puji, lewati secara lakukan yang terbaik hari ini. Maka itu akan bunga berbunga. Maka engkau akan tetap naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Kalau engkau improve setiap hari, itu akan bunga berbunga setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya kalau saudara dalam masalah yang sangat urgent, jangan mikir terlalu jauh, perpendek kerangka waktumu. Seseorang yang di ventilator misalnya, bergantung kepada alat ventilator di ICU, dia hidup bukan dari hari ke hari lagi saudara. Itu sudah dari jam ke jam, betul? Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Kalau orang sudah nahan sakit misalnya. Kalau saudara nahan sakit itu bukan per jam lagi. Saudara bertahan hidup dari menit ke menit. Dan sejauh hidup saudara lebih terstruktur dan terorganisir. Ingat, saudara butuh struktur dan organisasi dan disiplin dalam hidupmu. Karena Tuhan menciptakan dari kekacauan ketertiban. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu tertib. Saya ingat Ibu Gembala selalu mengatakan ini, ya, Roh Kudus itu tertib. Karena kadang kita Pentakosta karismatik, Roh Kudus mengalir saja. Karena saudara yang terkasih, mengalir kalau nggak disalurkan dengan baik, nggak di-channel dengan baik, akan anarki, akan kacau. Tuhan ciptakan keteraturan dari anarki, dari kegelapan, dari ketidakberbentukan, dan kekacauan. Orang yang diurapi, hidupnya terstruktur dengan baik, disiplin dengan baik, tertib dan rapi. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau dalam masalah yang berat dalam hidup ini, perpendek kerangka waktumu, hari ke hari. Kalau sudah lebih terstruktur, rapi, pikirkan minggu ke minggu. Perpanjang lagi, hidup dari bulan ke bulan. Kalau sudah lebih terstruktur, lebih rapi lagi hidupmu. Kau bisa rencanakan tahun depan saya mau ngapain, sudah tahu. Dan lebih terapi lagi, lebih terstruktur lagi, 5 tahun ke depan, dekade ke depan, 10 tahun ke depan. Dan makin panjang, engkau bisa rencanakan dari generasi ke generasi. Dari angkatan ke angkatan. Orang-orang benar, anak-anaknya, tidak akan meminta-minta roti. Mereka ada generasi yang diberkati Tuhan. Dan kalau engkau hidupnya sudah terstruktur dengan baik, engkau sudah pikirkan yang terbaik untuk angkatanmu, generasimu, dan kau meninggalkan yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang imam pemusik, saya undang worship leader, kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, baik saudara di gereja Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing lewat live streaming. Mari kita sembah Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Itulah iman kita. Sudah diurapi untuk mengalahkan naga, untuk mengalahkan ular-ular dalam hidupmu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Angkat tanganmu, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Nya tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, angkat hatimu, nyatakan ini imanmu. Ku yakin kau hadir di sini. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Biar musik mengiringi kita dengan lembut, kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, engkau diurapi untuk mengalahkan naga dalam hidupmu. Kisah pahlawan, jagoan kesatria mengalahkan naga, menggugah kita, sebab itu mengingatkan kita kepada Kristus. Kristus adalah the real dragon slayer, yang mengganyang naga dan meremukkan kepala naga. Dan itulah panggilan hidupmu. Bangkitkan Kristus yang ada di dalammu. Potensimu yang termulia adalah Kristus di dalammu. Saudara yang terkasih, kau diurapi untuk mengalahkan setiap naga dalam hidupmu. Kau harus perkatakan, kau harus hadapi, harus melawan, pisahkan, namakan, lakukan secara bertahap. Sebagaimana Tuhan kalahkan kekacauan, ketidakteraturan dan kegelapan. Demikian kau harus mengalahkan kekacauan, ketidakteraturan, chaos, kegelapan dalam hidupmu. Dan saudara yang terkasih, mungkin ada beberapa tanggung jawab yang kau lari daripadanya dan kau tahu kau harus hadapi. Ada potensi dalam hidupmu yang terkunci sampai kau berani melawan naga tersebut. Karena kau belum berani melawan naga tersebut, akan ada terobosan yang luar biasa, akan ada mujizat yang luar biasa, akan ada hal-hal yang baik yang kau lihat. Hadapi semua ketakutanmu, ancaman dalam hidupmu. Mungkin ada ketakutan yang kau lari daripadanya, tapi hari ini kau mau berkomitmen. Saya mau lawan naga tersebut, saya mau lawan ancaman tersebut, saya mau lawan, saya mau hadapi. Saya tidak mau lari, saya tidak mau abai, saya tidak mau pura-pura nggak tahu, tapi saya mau hadapi. Saya mau melihat musuh itu muka demi muka dan menghadapinya. Dan kau diurapi jadi pemenang dalam hidupmu. Dan kalau itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan berdoa, saudara di gereja TPS Gading Nias maupun di rumah masing-masing. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku diurapi jadi pemenang dalam segala hal, segala perkara dapat aku tanggung oleh Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada Kristus yang diurapi, mengalahkan naga, menghancurkan, meremukkan kepala ular, ada di dalamku. Dalam nama Yesus, aku hadapi masalah ini, persoalan ini, dan aku percaya urapan Tuhan ada padaku. Aku lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Kita ambil waktu sebentar, sudah komitmen kepada Tuhan sekarang. Masalah apapun, saudara doa pelan-pelan. Itu masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan yang kau takut bahkan untuk melihatnya. Kau pura-pura tidak tahu, mungkin kau lari dari tanggung jawab tersebut. Kau lari dari salib yang harus engkau tanggung tersebut. Karena tanggung jawab itu ada di pundakmu dan jangan lari daripadanya. Kalau engkau berani hadapi, mujizat akan terjadi. Terobosan akan terjadi dan tangan Tuhan akan terlihat dalam hidupmu. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan
Saudara umat pemenang, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar setiap kami, memberkati kami, menguatkan kami. Doa kami Roh Kudus yang terus berikan kami kemampuan, kekuatan untuk berjalan di dalam kehendak firman Tuhan. Dan kami percaya kemenangan, pemulihan, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Berkati Tuhan, nama yang terkasih Bapak Pendeta Risto Pariaji, kami percaya bersama keluarga, bersama tim, dipakai Tuhan semakin luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami akan berikan persembahan kami yang kedua di awal bulan. Kami sungguh percaya siapapun kami yang memberi pada pagi hari ini, kami tidak kekurangan, kami tidak miskin, kami biji mata Tuhan, Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Bahkan di zaman akhir setiap kami minyak dan anggur tidak dirusakkan, tapi setiap kami boleh tinggal di dalam kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap berikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami informasikan bahwa tersedia tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita beri pada pagi hari ini, kita masuk dalam sakramenen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan, kesengsaraan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semua sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah syahadat pengakuan iman kita. Dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak terkapar di ruang ventilator. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan
Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan sempurna, imunitas, kekebalan tubuh, antibodi sempurna, syaraf sempurna. Kami tolak COVID-19, virus corona atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, kami tolak varian apapun atasku dan keluargaku. Peredaran darah, pencernaan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kiste, miom. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat, asam lambung dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di sorga. Setiap saudara dengan minyak urapan, kita angkat minyak urapan kita, baik saudara di gereja Tiberias Gading Nias, di rumah masing-masing. Dengan iman kita sepakat, mari kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas kepala, atas bagian yang sakit.
Engkau diurapi hari ini. Kau mengalahkan segala musuh, segala ancaman, segala naga. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Inilah permohonan, keinginan, kerinduan anak-anak-Mu, jemaat Gereja Tiberias, Gading Nias. Kau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kalau Tuhan yang dengar, kalau Tuhan yang jawab doa kami. Kami doa ya Tuhan bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu di Gereja Tiberias yang melayani minggu ini seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, terutama melayani saat ini, berkati Pak Richard dan rekan Bro Sony, juga Bro Dwi sebagai imam pemusik dan rekan imam pemusik, para singer, usher, kolektan, greeters, bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel. Dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Bila hamba ucapkan berkat-Mu ya Tuhan atas umat-Mu dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas kami. Yivarech Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha. Yisa Adonai Hashem Necha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau akan melihat cucumu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.